Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di channel kami Info Islami. Tetapi sebelumnya bantu dan dukung channel kami dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru pada video kami. Israel menyerang Palestina. Kenapa Israel menyerang Palestina menurut Al-Quran? Menarik diulas. Bangsa Yahudi atau kaum Bani Israel dalam Al-Quran disebut sebagai salah satu umat terbaik dan diberikan kelebihan. Namun, sifat dan sikap kaum Bani Israel yang suka mengingkari nikmat dan janji Tuhan membuat mereka dilaknat hingga terus diusir dari tanahnya sendiri dan bangsa lain. Bangsa Israel juga dikenal sebagai bangsa pengecut dan penakut. Dalam sejarahnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bangsa Yahudi tidak pernah mau berperang berhadap-hadapan dengan musuh. Mereka kuat karena selalu melakukan propaganda. Agresi Israel ke wilayah Palestina dalam 4 pekan terakhir ini sangat biadab. Kaum Zionis Israel melanggar hukum internasional dengan menyerang dan membunuh anak-anak. Hingga saat ini, sudah lebih dari 11.000 warga Palestina gugur akibat serangan Israel. Lobi-lobi pemimpin Arab hingga Eropa tidak mampu menghentikan kekejaman Israel di Gaza. Melansir dari The Arab News, Minggu tanggal 12 November tahun 2023, Majelis Umum PBB juga sudah digelar pada Oktober lalu tapi tidak menghasilkan dampak yang signifikan bagi Palestina. Israel pun dengan segala macam alibinya terus mengagresi wilayah Palestina tanpa henti. Kenapa Israel menyerang Palestina menurut Al-Quran? Direktur Rumah Fikih Indonesia, Dr. Ahmad Sarwat menjelaskan, Bani Israel yang merupakan kaum Nabi Musa alaihi salam menganggap Palestina merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Allah awalnya memang memerintahkan kepada bangsa Yahudi untuk menempati tanah Palestina, sepulangnya bangsa itu dari perbudakan di Mesir selama ratusan tahun. Namun, kaum Bani Israel ternyata penakut dan pengecut. Mereka tidak berani masuk Palestina karena saat itu dikuasai oleh penguasa yang sangat mereka takuti. Mereka memutarbalikkan fakta dengan menyebut penguasa Palestina sebagai raja yang kejam. Kisah ketakutan kaum Israel kala memasuki Palestina itu diabadikan dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 21-26. Allah berfirman, artinya, hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina, yang telah ditentukan Allah bagi kalian, dan janganlah kalian lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kalian menjadi orang-orang yang merugi. Mereka berkata, hai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka telah keluar darinya, pasti kami akan memasukinya. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang kota itu. Bila kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Berkata Musa, ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Allah berfirman, jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun, selama itu, mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka janganlah kamu bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Quran Surat Al-Maidah, 21-26. Dalam tafsir Tahlili Kemenak, dijelaskan bahwa, Nabi Musa memerintahkan kaumnya yakni Bani Israel harus memasuki tanah suci Kanaan Palestina, dan berdiam di negeri yang telah dijanjikan dan ditetapkan Allah untuk menjadi tempat tinggal mereka. Menurut riwayat Ibnu Asakir dari Muaz bin Jabal bahwa tanah suci itu di antara sungai Tigris dengan sungai Furat. Tanah itu disebut suci karena telah sekian banyak nabi menempatinya yang senantiasa mengajak kepada agama tauhid, karenanya tanah itu bersih dari patung-patung dan kepercayaan yang sesat.
Namun, kaum Bani Israel ini membangkang perintah Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak berani masuk negeri Palestina karena takut menghadapi rakyat dan raja Palestina. Mereka menyatakan kepada Nabi Musa bahwa mereka tidak akan masuk tanah suci itu selama penduduknya yang kejam itu masih di sana. Jika penduduknya telah meninggalkan tanah suci, barulah mereka mau memasukinya. Mereka malah meminta Nabi Musa bersama bantuan Tuhannya untuk berperang menghadapi raja Palestina. Setelah ajakan Nabi Musa tidak ditaati oleh kaumnya, bahkan mereka menolaknya, maka Nabi Musa menyatakan keluhannya kepada Allah bahwa ia tidak dapat menguasai kaumnya. Karenanya Musa alaihissalam mohon kepada Allah agar Musa dan saudaranya di satu pihak dan kaumnya di pihak yang lain dipisahkan dan mohon kepada Allah agar memberikan keputusan yang adil. Maka apabila kaumnya yang fasik itu akan disiksa, hendaklah Nabi Musa dan saudara-saudaranya diselamatkan dari siksaan itu. Doa Nabi Musa itu dikabulkan oleh Allah dan Allah menyatakan bahwa sesungguhnya tanah suci itu diharamkan bagi mereka selama 40 tahun. Karena kedurhakaan itu, mereka tidak dapat memasuki tanah suci dan tidak dapat mendiaminya selama 40 tahun. Selama masa itu mereka selalu berada dalam keadaan kebingungan, tidak mengetahui arah dan tujuan. Sesudah itu Allah menganjurkan kepada Nabi Musa agar tidak merasa sedih atas musibah, siksa yang menimpa kaumnya yang fasik itu, karena bagi mereka akan merupakan pelajaran dan pengalaman. Menurut pendapat kebanyakan ahli tafsir, bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun berada di padang gurun bersama-sama kaum Bani Israel, tetapi padang itu bagi Nabi Musa dan Nabi Harun merupakan tempat istirahat dan menambah ketinggian derajat mereka. Sedangkan bagi kaum Yahudi yang ingkar itu merupakan siksaan yang sangat berat. Setelah selesai peristiwa di padang pasir paran yang tandus Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, kemurnian fitrah orang-orang Bani Israel itu telah dirusak oleh kesesatan, perbudakan, penindasan dan paksaan raja-raja Mesir, hingga mereka sesat, pengecut, dan penakut. Hal itu telah mendarah daging pada diri mereka. Karenanya pada waktu Musa alaihissalam membawa mereka ke arah kebenaran, keberanian dan kebahagiaan, mereka tetap bersifat pengecut. Mitos tanah yang dijanjikan. Dr. Ahmad Sarwat mengungkapkan, Prof. Roger Garaudi, seorang ilmuwan Perancis, menyatakan bahwa isu tanah yang dijanjikan versi Israel tersebut merupakan mitos. Sehingga, yang sebenarnya terjadi adalah tanah yang ditaklukkan, the conquered land, bukan tanah yang dijanjikan, the promised land. Isu tanah yang dijanjikan, yang digunakan oleh Israel sebagai dalih pendudukan atas Palestina sebenarnya bukan merupakan ajaran Taurat, bukan pula ajaran Injil. Bangsa Yahudi malahan diusir selama 40 tahun setelah mendiami Palestina dan tanah Baitul Maqdis itu tanah terlarang bagi mereka. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 26. Artinya, Allah berfirman, jika demikian, sesungguhnya negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka, janganlah engkau, Musa, bersedih atas nasib kaum yang fasik itu. Allah menyatakan bahwa sesungguhnya tanah suci itu diharamkan bagi mereka selama 40 tahun. Karena kedurhakaan itu, mereka tidak dapat memasuki tanah suci dan tidak dapat mendiaminya selama 40 tahun. Selama masa itu mereka selalu berada dalam keadaan kebingungan, tidak mengetahui arah dan tujuan. Sesudah itu Allah menganjurkan kepada Nabi Musa agar tidak merasa sedih atas musibah, siksa yang menimpa kaumnya yang fasik itu, karena bagi mereka akan merupakan pelajaran dan pengalaman. Demikian ulasan kenapa Israel menyerang Palestina menurut Al-Quran. Wallahu a'lam. Jika Anda tertarik dengan video ini silahkan untuk subscribe, like dan share video di channel ini. Terima kasih.